Dijerekan, fotonya dipasang yang enggak gitu kan. Nah sekarang kalau orang bereaksi gitu kan, mungkin orang bereaksi dengan caranya masing-masing, itu hak mereka juga. Tapi kalau lo nggak terima, laporkan ke polisi dan buktikan. Saya bilang buktikan, polisi saya bilang begitu, buktikan. Karena hukum ini pembuktian, bukan asumsi. Lu tuduh-tuduh gue yang macam-macam, lu nggak bisa buktiin juga, gitu kan? Iya toh? Ya tuh, lu think smart dong. Lu kan bilang sama orang think smart gitu ya. Think smart guys nih ya. Ini oknum-oknum yang begini ini nih. Kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau lu kayak di Lampung punya teman orang Demokrat jelek-jelekin gua gitu kan di wilayah itu, nggak mempan. Nggak akan mempan. Orang di Lampung tahu udah keluarga gua, tahu siapa keluarga gua gimana, track record gua bagaimana. Jadi kalau untuk fitnah, ya lu capek. Nggak ada marah-marah di sini. Kalau marah-marah gue tunjuk-tunjukkan, ya kan? Kita harus bersuara. Ya gue udah lama nggak bersuara kan. Lu kemana aja sih Ki? Lu takut? Nggak takut, gue punya kerjaan. Gue nggak gila-gila pamer ya. Mau pamer tiap hari gitu kan? Dia kenapa sih? Nggak tahu. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang gue takut, gue nggak ada takut gue. Nanti gue akan jelaskan di podcast. Sebentar lagi habis maghrib gue podcast sama gitaris gue, ya. Podcast kenapa Instagram gue bisa hilang, ya. Nanti lu tonton aja deh. Semua di situ gue lengkap, gue kupas habis di situ, ya. Gitu. Lagi kambuh ya nggak kambuh. Saya nggak gila mbak. Saya nggak gila dan saya nggak suka fitnah orang. Cuman ada pihak-pihak yang kebakaran maklum lah, ditunggu Kak, saya akan cerita di situ di podcast semua dan kalian tonton saja ya. Saya bersuara dibilang di fitnah maho katanya, sudahlah gitu kan, lu cuma bisa gitu-gitu doang gitu, ngapain gitu. Orang jelas-jelas laki sejati begini. Kalau orang bersuara nggak laki nggak perempuan boleh dong, lu boleh ngata-ngatain orang, masa gua nggak boleh untuk bersuara gitu kan, gitu. Jadi gitu ya. Jadi jangan menggiring-giring opini. Ini zaman era keterbukaan dan kita semua juga sudah bisa menilai gitu. Jangan lu bilang oh si Kiki takut mau disikat gigi. Ini negara-negara hukum. Kalau Anda merasa dirugikan, silakan laporkan ke polisi dan silakan buktikan. Gitu. Saya tidak ada mau mediasi ya. Kemarin mau dimediasi saya. Saya hargai bapak-bapak polisi mau mediasi, tapi tidak ada kata mediasi. Ya. Ingat ya, tidak ada kata mediasi. Ya. Nah, ini saya buka sama kalian. Mereka mengajak mediasi. Saya tidak ada kata mediasi. Bukan karena ego atau bagaimana. Percuma mediasi pun. Ya kan? Apa? Buktikan saja tuduhannya. Jangan lu nuduh orang sembarangan gitu. Harus bukti, bawa bukti. Ini. Kalau nggak laporan lu mentah nanti. Kan hukum itu pembuktian. Hukum itu ada penyelidikan, penyidikan, pelimpahan, persidangan, masih panjang. Lu kira gue nggak ngerti? Ya, ada penyelidikan gelar perkara, penyidikan naik, ada tersangka pun naik ke pelimpahan jaksa diterima atau tidak, P19, P21 atau kalau P21 lengkap dipersidangkan belum tentu juga orang itu bersalah. Dia terlalu dini, ya terlalu dini. Jangan membodoh-bodohi masyarakat, ya kan? Itu Marilyn Monroe ya. Itu artis besar, kalau itu artis besar, matinya bunuh diri juga itu. Di sini karena ada Elvis Presley, oh ini legend ini ya, ada Freddie Mercury, ada Bob Marley, ada siapa itu? Ini siapa sih lupa gua? Jim Morrison ada John Lennon, Jim Morrison ya kalau nggak salah ya. Itu ada Nicky Ardila, pojok. Ya, jadi kalau masalah hukum di situ ada
penyelidikan, lapor diterima, diselidiki dulu, digelar perkara. Kalau kuat bukti naik ke penyidikan. Penyidikan masih ada tahapnya lagi, pelimpahan. Pelimpahan diterima atau tidak sama jaksa, P19, P21. Kalau nggak kuat bukti, P19. Kalau kuat bukti, P21. Bukti permulaan yang cukup namanya. Baru dipersidangkan. Persidangan itu juga masih pembuktian. Panjang guys. Jadi lu buktiin dulu. Kalau gua tidak ada kata mediasi. Gitu ya guys ya. Bukannya gua sok-sokan atau gimana. Saya hargai niat bapak-bapak polisi untuk memediasi. Tapi saya tidak mungkin mediasi dengan orang-orang yang oknum-oknum seperti itu. Ya. Terlalu halu, terlalu lebay. Ya, seolah-olah dirinya paling hebat padahal kosong otaknya. Ya kan? Seolah dirinya itu membodoh-bodohi netizen dengan cara apa? Ya kan? Biar apa? Biar dikatain kebal hukum, dikatain hebat. Biar dikatain punya ini. Saya juga banyak kenal jenderal, nggak ada yang kayak kalian gitu. Ya. Gitu ya. Saya juga banyak kenal petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, nggak ada yang kalian semua mau sama orang. Kalian berkaca diri, kalian diri itu siapa? Gitu loh. Ya. Nah, saya tidak akan pernah memediasi. Takut? Tidak takut. Kalau takut saya mediasi. Saya nggak takut, karena nggak takut saya nggak. Ya kan? Buktikan saja. Ya kan? Seperti itu ya. Jadi teman-teman semua, saya nggak masalah dengan apapun tanggapan mereka. Ya, ini negara hukum, bukan negara medsos. Ya, silakan buktikan. Saya bilang ya kan, hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Ya, mudah-mudahan sadar dan mudah-mudahan cepat berubah. Itu aja doa saya. Bang Rendri, Komandan, apa kabar? Ya, komandan yang rendah hati, sukses selalu seperti jadi jenderal, Bang. Amin. Doa saya buat abang itu. Ada Bang Rendri, Komandan Batalion Paskas 467 di Jakarta. Gitu ya. Siap komandan. Jadi gitu ya. Kita nggak pamer-pamer kenal siapa gitu kan. Ini semua tuh isi otak, guys. Ya, kalau lu ngomong berisik laki lemes, ya nggak, gue bersuara dibilang lemes. Apalagi apa itu? Makanan cocok. Bang Rendri ya, yang terus menebar kebencian dan menebar kayak apa ya, mereka takut, mereka geng sampah, mereka begini geng sampah. Siapa sih yang sampah? Hah? Lu kalkulasikan ya, berapa kali lu masuk penjara, berapa kali lu masuk bui gitu kan. Ya, berapa kali lu disidang. Yang sampah masyarakat itu lu nggak bisa kasih contoh yang baik bagi masyarakat. Kalau lu berkata ada itu perempuan yang dagang uduk, yang dagang yang masak itu, yang di pinggir jalan, yang dagang warung itu demi menghidupi anak-anaknya, itu lebih mulia daripada kalian. Gitu. Itu bertahan hidup dengan cara seperti itu. Kalian bertahan hidup dengan memfitnah orang, dengan cara menggiring opini, mau dilihat menang sendiri. Apa itu namanya? Itu apa namanya? Banyak kok kalau perempuan-perempuan jadi contoh tuh, banyak tuh ibu-ibu di pinggir jalan itu yang jual nasi uduk segala macam, bangun pagi jam 3 pagi ke pasar ya untuk bertahan hidup di tengah pandemi, menyekolahkan anaknya 5, 6 gitu, masih bisa bahkan sampai dagang sampai anaknya sarjana. Nah itu baru banyak pekerjaan halal, masih banyak Bu. Kalau mau tahu di mana The Winner tuh, nggak tahu saya akun siapa The Winner, cuman saya seru aja ngeliat The Winner gitu. Luar biasa itu ya kan, gitu loh. Nggak ada ya kalau dibilang saya dilaporkan ke 2 laporan ya, mau siapapun saya nggak akan
nggak akan mundur ya. Saya diajak-ajak mediasi, saya nggak mau mediasi. Ini negara hukum. Mungkin saya hargai bapak-bapak polisi untuk tahu duduk perkaranya seperti apa. Tapi untuk mediasi seperti dengan orang-orang oknum-oknum seperti itu, saya tidak akan pernah mediasi. Ingat itu, ya. Ambil. Ya, jadi jangan menganggap itu geng sampah segala macam, takutlah segala macam. Yang sampah siapa? Saya balikin pertanyaan kepada Anda, yang sampah siapa? Yang sering keluar masuk bui siapa? Berkaca dulu sebelum ngomong ya. Di Lampung dulunya seperti apa? Ada satu tuh, ya kan? Berkaca diri. Jadi sebelum mengatain orang, coba berkaca diri. Gitu ya. Apapun itu, teman-teman semua, nggak ada yang cari pembenaran di sini, ya. Udah lama nggak dengerin Bang Kiki. Gua juga kerja, ya kan. Gua udah kerja, kecuali kan orang yang kerjanya gibah tiap hari di media sosial, mungkin iya tuh, ngomong live YouTube. Sekali-sekali boleh lah lagi santai begini gitu kan. Semua juga punya kerjaan gitu kan. Lo ngeliat, emak kok nggak bahas lagi? Lo takut ya? Mana ada gue takut, gue kerja guys. Gitu ya. Untuk itu teman-teman semua, kalau kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau ada hajat ya kan, mau ada acara gitu, kami mohon doanya. Ya itulah. Jadi teman-teman semua, kalau dibilang oknum-oknum di sana saya takut, saya apa sih yang ditakutin hidup ini? Ntar kalau di penjara gimana bang? Penjara guys, unsur ya, hukum di Indonesia ini unsur. Kalau unsur tidak terbukti gimana mau dipenjara? Ya. Kalau udah kuat buktinya dari kapan tahu gua udah diciduk, gitu loh. Buktikan. Ya, gue nih siapa sih? Gue nih gak kayak mereka. Mereka kan hebat, aset negara kan. Kena ceng sama gue kan. Mereka kan hebat, ya kan. Ada yang ngaku-ngaku hebat, malu lah ngaku-ngaku hebat, ya kan. Ngaku-ngaku hebat kan hebat, ternyata aset negara, kenal banyak. Jangan lu jual lah nama-nama polisi itu ya kan, kasihan itu orang sekolah orang sekolah segala macam lu jual namanya, ya kan. Yang bersangkutan aja tidak begitu, gitu. Jangan lu ngaku-ngaku aset negara, lu jual nama mereka yang lu kenal, nggak boleh itu ya kan. Lu pikir siapa gitu negara ini ya? Gitu guys, ya kan. Kalau ngerasa aset negara itu berprestasi di bidang olahraga, seni, budaya, atau masih banyak guys yang patut dicontoh dari public figure ya. Masih banyak public figure juga yang baik masih gitu kan, yang berprestasi gitu, yang punya pendidikan yang baik, punya track record yang baik gitu kan. Jadi jangan suka boleh, tapi jangan salah ngefans gitu. Jangan salah ngefans ya. Saya bersuara ini karena apa? Saya sadar ini generasi muda, generasi bangsa, banyak yang terpengaruh dengan oknum-oknum seperti itu. Ya. Tampilan media sosial beda dengan kehidupan kenyataan. Gitu. Hah? Benar kan? Asli. Tampilan di media sosial beda dengan kehidupan kenyataan. Asli. Banyak itu. Banyak seperti itu. Jadi kalian mencontohkan itu ya apa ya, yang inspiratif gitu, yang sumber inspiratif, bukan yang gimana hanya mengaku-ngaku. Nggak ada itu. Tidak ada. Jangan menjual nama oknum-oknum polisi untuk backingan ya. Kasihan orang ya, kasihan orang sekolah. Lu baru kenal lu ngerasa paling hebat gitu. Yang punya pangkat siapa, yang songong siapa, ya kan?
yang punya pangkat orang yang songong lu, capek deh gitu. Yang punya pangkat aja nggak songong gitu kan. Gitu loh. Ya mindset kita buka. Ya kalau percaya dengan mulut-mulut begitu, ya kalian ya bisa nilai lah. Ya kan? Saya nggak maksa-maksa suruh percaya saya, ya kan. Cuman kalian lihat sendiri. Jangan terhasut ya dengan omongan-omongan begitu. Nempel ke sana seolah-olah punya backup. Ya kan, kasihan orang. Ya, orang nggak tahu apa-apa akhirnya diserang tuh sama haters-hatersnya. Orang nggak tahu apa-apa akhirnya ini, ya kan. Bagusnya dia apa? Dijauhi saja orang begini. Gitu. Biar menghindarkan dari mara bahaya untuk diri kita. Karena orangnya nggak hasut, oknum-oknum tukang hasut, oknum-oknum tukang pencitraan gitu. Oknum-oknum yang bisa mengkamuflase orang yang maksud tujuan benar dirubah-rubah jadi orang tuh jahat. Ya kalau orang tuh pikirlah pakai logika kalian gitu. Berpikir pakai logika. Kalau takut, insya Allah saya nggak takut. Apa sih hidup ini gitu kan? Besok lusa, besok kita nggak tahu umur gitu kan? Ya, apa yang kita banggakan, terlalu banggakan? Keartisan, kepopuleran, kekayaan. Kayaknya semana sih? Mau ngetop sampai kapan sih? Semakin bertambah usia harusnya semakin pendewasaan diri ya. Saya begini, saya bersuara itu demi yang lain ya. Demi yang lain ya, demi biar ada orang artis baru dihasut, difitnah, ini jadi tenggelam namanya. Karena orang beranggapan bahwa dia tuh begini-begini, padahal belum tentu juga, kasihan juga. Gitu. Kalau kalian mengidolakan sosok wanita, wanita survive, masih banyak wanita. Itu di tempat saya itu ada tuh menyekolahkan anak sampai sarjana. Apakah dia begitu kelakuannya? Tidak. Dia pada rulesnya, pada jalannya. Apa mau ngetop sampai kapan? Mau cari pembenaran sampai kapan? Nggak bisa. Saya udah puas difitnah deh. 10 tahun, 11 tahun saya difitnah orang. Dikatain maho lah, dikatain nyiram air panas lah, dikatain jahat lah, ya kan? Banyak macam-macam dari awal saya keluar itu ya. Cobaan menimpa saya itu banyak, ya kan? Sampai saya dijelek-jelekin lah, ya kan? Saya terima. Fitnah. Tunggu satu saat Allah tidak tidur ya. Sekarang sudah dapat balasannya kan, satu-satu perlahan terbongkar semua ya kan. Tangan siapa? Itu kehendak Allah. Harusnya jadi cerminan diri ya. Berbohong awalnya, memfitnah orang awalnya, berkonflik awalnya, akhirnya apa? Terbongkar. Allah yang bongkar. Jadi jangan nyalain kita berkaca diri, kenapa kita bisa begini. Mungkin kita menanam konflik di masa lalu sama orang. Lu bisa nggak sih berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri. Gue dikatain sini belum move on gimana? Gue peduli sama nasib bangsa. Gue nggak mau nanti generasi muda ada orang-orang seperti ini lagi. Gitu. Ya kan apa? Ya kan sekarang kita menggunakan artisan. Nah, besok lusa ya istilahnya sudah ada contoh yang banyak gitu kan. Ada artis kecelakaan meninggal. Apa yang dibanggakan? Nggak ada. Alam kubur akhirnya. Gitu loh guys. Ya, apa yang mau terlalu dibanggakan? Lu pamerin harta, lu pamerin apa seberapa banyak harta lu. Jangan lu nginjek orang. Jangan lu ngerasa paling benar. Ya kan? Jangan lu fitnah orang. Bersuara dikit wah maho gitu kan. Yang cewek bersuara dikit dibilang, lu dikatain orang nggak mau. Lu mau ngata-ngatain orang geng sampah lah yang sebelah sana tuh. Geng sampah lah, geng inilah, geng itulah. Lu apa sih? Gitu kan. Lu apa? Terus orang dibilang sedikit ini takut ya. Aduh, orang juga punya kerjaan, nggak mau ngebahas lo tiap hari.
Nanti kalau gue bahas kemarin tiap hari gue bahas katanya belum move on. Ya gimana? Belum move on ya, belum move on ya. Nanti nggak dibahas takut ya. Mau lu apa ada apaan sih gitu. Gitu. Ya guys ya. Jadi jangan terhasut dengan aset negara. Aset negara itu seperti apa? Jangan dia ada oknum berteman sama polisi atau sama siapa, foto-foto, jual foto demi apa? Demi menaikkan rating, menebeng oknum, menebeng seorang pejabat di situ. Itu udah nggak musim begitu guys. Orang tuh semuanya isi otak sekarang ini. Isi otak Anda ya. Kalau Anda berbicara hukum, jangan menggiring opini. Wah nanti bakal ini, nanti gue sikat, nanti lu sok hebat aman. Polisi aja tidak berani begitu. Ini zaman sudah keterbukaan. Ya, beda. Ini bukan zaman 98 sebelum 98, ini zaman reformasi. Ya. Semua orang bebas mengeluarkan pendapat. Cuma jangan sampai kebablasan. Apa gua ada ngata-ngatain lu? Fitnah keluarga lu? Enggak ada. Fitnah diri lu enggak ada. Lu berkaca diri kata gua. Kalau lu berkaca diri sisi kakak-kakakannya itu juga lu siapa di Lampung? Siapa yang kenal lu di Lampung ini kenal sama gua. Ya. Gitu loh. Kalau lu bilang gua takut lu tanya sama temen-temen lu, mental gua gimana. Oh iya, terima kasih ya, Dek. Ayam bakar. Gitu ya. Jadi tidak ada yang mau cari pembenaran di sini, tidak ada. Saya pun apapun itu semuanya kalau Anda yakin ya dengan laporan Anda sendiri silakan buktikan. Saya udah bilang sama polisinya, saya bilang gitu juga. Silakan dibuktikan. Untuk mediasi tidak ada mediasi. Tidak ada mediasi sama sekali. Ya. Silakan buktikan. Ada penyelidikan, ingat ada penyelidikan, ada penyidikan, ada pelimpahan. Silakan ya. Sikatlah, inilah sikat. Nah, gue bilang jangan main sama gue sama apa artinya. Jangan main sama nyali gua. Ya, jangan main sama nyali gua. Oh, silakan. Ya, intinya hidup itu kalau mau pansos ya. Pansoslah yang benar. Ya, masih banyak artis lain yang akhirnya apa? Dengan pansos dengan orang yang salah, akhirnya jati diri kebongkar. Ada yang begitu. Gitu. Saya udah ketemu Mbak Dewi Persik semua. Nggak ada kok yang Dewi Persik tuh rumahnya pun ada liftnya. Nggak ada kok yang songong, Mas. Ya. Tidak ada tuh merendahkan profesi orang. Ya. Lo kalau kalah saing sama satu artis, ya lo jadi lu tanemin dalam hati gue harus kayak gitu juga. Gimana kerja, jangan lu sirik sama orang gitu. Lu kalau sirik sama keahlian orang, ya lu belajar biar ahli juga itu. Betul tidak? Betul apa betul? Kemarin banyak yang tanya bahas apa, bahas ini. Gue dilaporin polisi. Oh tuh 2-3. Dari kemarin awas lu ya, mana? Lu buktiin dong. Oh nonton sedikit nih akun baru guys. Nah, jangan lu giring-giring netizen lu pada pinter sekarang. Ya, lu bilang netizen miskin lah, netizen lu sekaya apa sih? Otak lu kosong kok. Belajar dulu makanya. Gitu. Ya. Nah, ini omongan saya tuh banyak nasihat di sini. Bukan saya coba menggurui ya. Tapi inilah kenyataannya dunia entertain ini. Di medsos ini banyak orang-orang oknum-oknum yang pengen gila puji, dipuji. Ya kan. Ngerasa nggak mau kalah, nggak mau salah. Padahal dia sendiri biang keladinya. Nonjok orang mau, ditonjok kagak mau. Banyak yang seperti itu.
Ya guys ya, pokoknya Babang makan dulu ya. Ini direkam, ini disebarkan ya, biar tahu ya, biar tahu. Jadi nggak melulu tiap hari bahas-bahas beginian, karena kita juga punya kerjaan gitu kan. Ya, emang laporan dia jalan nggak sih bang? Ya bagaimana jalan, buktinya aja lemah, ya kan? Udahlah gitu kan. Mau sikat gua, mau sikat siapa, sikat gigi, sikat aja rambut tuh, sikat rambut di salon. Katanya punya salon tuh katanya kan. Tombean kali rambutnya. Ya udah ya, ya guys ya. Makan dulu, live nggak boleh sambil makan. Kita makan dulu.